Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah imamat yang rajani. Amin. Judul khotbah hari ini adalah barang siapa yang mendengar dan percaya. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan 29. Sebagai pengantar, seperti yang kita ketahui bersama, dalam perjanjian baru terdapat 4 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di antara keempat Injil tersebut, Matius, Markus, dan Lukas ditulis dengan sudut pandang yang serupa, sehingga disebut Injil sinoptik. Namun Injil Yohanes yang sedang kita pelajari pada setiap minggu berbeda secara jelas dalam cara penulisan maupun pendekatan teologinya. Injil sinoptik menggambarkan Yesus dengan cara yang membuat pembacanya merenung dan akhirnya menyimpulkan sendiri, seolah-olah menyatakan, menurutmu siapakah Yesus ini? Mereka menyingkapkan keilahian Yesus dengan cara yang halus dan bertahap. Sebaliknya Injil Yohanes sejak awal langsung menegaskan satu hal yang sangat penting, bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia adalah pencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia adalah anak tunggal Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Injil Yohanes dengan berani dan tegas menyatakan keilahian Yesus, divinity Yesus, lebih kuat daripada ketiga Injil sinoptik. Dalam Yohanes 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelumnya Abraham jadi, aku telah ada. Mengapa Yohanes begitu menekankan hal ini? Karena Injil Yohanes terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan para petobat dari Yudaisme.
Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa menuhankan Yesus berarti menghujat Allah. Pertanyaan tentang apakah Yesus adalah Allah juga menjadi perdebatan besar dalam sejarah gereja. Pada abad keempat, Arius mengajarkan bahwa Yesus hanyalah ciptaan, menyatakan bahwa ajaran Arius adalah sesat. Konsil itu meneguhkan iman bahwa Yesus sehakikat dengan Allah, dan dari sinilah lahir pengakuan iman Nicea. Pandangan yang keliru ini masih tampak dalam ajaran Islam hingga hari ini. Umat Muslim juga menghormati Yesus, Isa Al-Masih, sebagai nabi yang besar, tetapi mereka tidak mengakui bahwa ia adalah Allah. Mereka percaya bahwa Allah hanyalah satu, dan karena itu menganggap penyembahan kepada Yesus sebagai bentuk penyelewengan. Mereka beranggap bahwa Allah telah mengutus banyak nabi sepanjang zaman. Namun, wahyu yang diberikan kepada orang Yahudi dan Kristen telah diselewengkan. Karena itu, mereka percaya bahwa wahyu terakhir dan paling sempurna diberikan melalui nabi terakhir Muhammad untuk meluruskan apa yang dianggap sebagai penyembahan terhadap Yesus sebagai Allah. Namun, Injil Yohanes dengan tegas bersaksi bahwa Yesus bukan hanya nabi atau utusan, melainkan Allah yang telah ada sejak kekekalan, dan di dalam dia terdapat penciptaan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yohanes menjelaskan dengan jelas tujuan penulisan Injil ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Melalui Injil Yohanes, kiranya kita semakin mengenal kasih Allah yang begitu besar, kasih yang lebih dulu mengasihi kita. Kiranya kita juga mengasihi jiwa-jiwa di Indonesia dengan kasih yang sama, membawa mereka untuk mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Pokok bahasan yang pertama adalah Bapa dan Anak adalah satu. Tanda ketiga yang menyatakan keilahian Yesus adalah penyembuhan terhadap seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan tentang hari Sabat. Dan karena itu para pemimpin agama Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah serta berusaha membunuh Yesus. Namun kepada mereka yang belum mengenalnya dengan benar, Yesus kembali menegaskan dengan penuh kuasa, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam hubungan antara Bapa dan Anak, Yesus menyatakan dasar otoritas ilahi dan karyanya sebagai berikut. Pertama, Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Dalam Yohanes 5 pas ayat 19 ayat 20, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Pelayanan Yesus bukan sesuatu yang berasal dari diri sendiri, melainkan selalu terjadi di dalam kehendak dan rencana Allah. Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Namun ia juga adalah anak yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang juga dilakukan Allah sendiri.
Yesus melihat dan berpartisipasi secara sempurna dalam seluruh karya Bapa. Sebab itu pelayanan Yesus bukan sekedar karya manusia, melainkan karya Allah yang hidup. Kedua, Yesus berpartisipasi dalam pekerjaan kebangkitan bersama Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus menyatakan bahwa yang dapat memiliki hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan tanpa percaya kepadanya. Hanya melalui Yesus Kristus, manusia dapat datang kepada Allah. Meskipun Yesus menjadi manusia seperti kita, ia tetap adalah Allah yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketiga, Yesus menerima kuasa penghakiman dari Allah. Yohanes pasal 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga hakim atas seluruh umat manusia pada akhir zaman. Ia memberikan hidup bagi mereka yang percaya, namun bagi mereka yang menolak Dia, ada penghakiman kekal yang menanti. Keempat, Yesus layak menerima hormat yang sama seperti Bapa. Ayat 23, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Siapapun yang membedakan antara Bapa dan Anak dalam hal penghormatan sebenarnya tidak menghormati Allah yang telah mengutus Anaknya. Yesus menegaskan bahwa Ia adalah Anak Allah yang menerima kemuliaan bersama Bapa. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat memahami siapa Yesus sungguh-sungguhnya melalui firman hari ini. Mengalami karya Allah melalui Dia setiap hari. Dan dengan berani memberitakan kepada siapapun bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yesus adalah Kristus sebagai saksi iman yang hidup. Pokok bahasan yang kedua adalah juru selamat sekaligus hakim. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus berulang kali berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Perulangan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena tanpa iman kepada Yesus sebagai Allah, tidak ada keselamatan. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang setara dengan Bapa, sebagai Tuhan atas hidup dan hakim atas dunia. Meskipun sulit diterima oleh orang Yahudi, kebenaran itu tidak berubah hanya karena mereka menolaknya. Hanya mereka yang mendengar firman-Nya dan percaya kepada Allah yang mengutusnya yang memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak akan dihukum sebab telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristus dan Anak Allah, ia menerima hidup yang kekal dan tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Sebaliknya, siapa yang menolak Yesus akan menghadapi penghakiman. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari kuasa maut.
Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mereka yang percaya kepadanya tidak lagi menjadi budak dosa dan maut, melainkan hidup dalam kebebasan dan kemenangan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mereka yang telah diubahkan oleh Kristus hidup dalam sukacita dan pengharapan baru, dan kelak akan memerintah bersama Allah dalam kehidupan kekal. Yesus adalah juru selamat yang memberi hidup kepada orang-orang yang mati secara rohani. Setiap orang yang mendengar suaranya akan hidup. Itulah kuasa Injil dan awal dari keselamatan. Sejak semula, Yesus sudah ada bersama dengan Allah Bapa. Ia bukan ciptaan, melainkan Allah sendiri, sumber kehidupan sejati. Kehidupan yang ada di dalam Dia ada kehidupan ilahi yang tidak akan binasa. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga hakim yang adil. Pada akhir zaman, semua orang akan dibangkitkan, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Namun, kebangkitan itu memiliki dua arah, bangkit untuk hidup bagi anak-anak Allah, dan bangkit untuk dihukum bagi mereka yang menolak Allah, Kristus. Bangkit untuk hidup adalah bagian dari anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki hidup kekal di dalamnya. Sedangkan berbuat baik yang dimaksud di sini bukan sekedar tindakan moral, melainkan semua perbuatan yang dilakukan di atas dasar iman kepada anak Allah. Sebaliknya bangkit untuk dihukum adalah bagi mereka yang menolak anak dan firman-Nya. Tanpa Kristus, segala perbuatan manusia tidak memiliki nilai kekal di hadapan Allah. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon percaya bahwa Yesus adalah Kristus, memperoleh hidup yang kekal, dan mengambil bagian dalam bangkit untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang diberkati. Sebagai kesimpulan, iman orang Yahudi dikenal sangat ketat. Iman orang Muslim pun sangat tekun dan disiplin. Namun, kehidupan iman yang dikehendaki Allah bukanlah iman yang hanya berfokus pada aturan, melainkan iman yang berakar pada hubungan dengan Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 45, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Iman yang dikehendaki Allah itu sederhana. Percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Namun orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus meskipun mereka telah melihatnya, maka mendengar dan percaya firman-Nya menjadi hal yang jauh lebih sulit bagi mereka. Baru-baru ini di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah pesantren asrama Islam mengalami musibah besar. Ruang salatnya roboh, menewaskan lebih dari 60 siswa. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa bangunan itu roboh karena penambahan bangunan ilegal yang menyebabkan pilar dan fondasinya tidak mampu menahan beban. Di tengah reruntuhan itu, para petugas penyelamat berteriak, "Apakah ada orang di sini?" Dan siapapun yang mendengar dan mempercayai suara itu pasti akan berteriak sekuat tenaga, "Aku di sini, tolong selamatkanku." Karena mereka tidak bisa keluar dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya jalan untuk hidup adalah mendengar dan merespon suara penyelamat itu. Demikian pula dengan kita, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita.
Ketika dosa membuat kita terpisah dari Allah, Allah mengutus Yesus untuk mengangkat dan membebaskan kita dari kehancuran itu. Karena itu siapa yang mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Allah yang mengutusnya akan diselamatkan. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Ketika tim penyelamat datang, mereka tidak hanya menolong siswa yang taat pada peraturan sekolah atau yang paling rajin berdoa. Mereka menolong siapa saja yang merespon suara penyelamat itu. Demikian juga Allah, Dia tidak menempatkan aturan yang rumit untuk diselamatkan. Dia hanya berkata, mereka yang mendengarnya akan hidup. Sederhana dan jelas, dengar, percaya, dan jawab dengan amin. Firman Yesus adalah tali kehidupan. Seperti siswa yang tertimbun reruntuhan dan tidak dapat keluar dengan kekuatannya sendiri, demikian pula kita yang terjebak dalam dosa, maut, dan kuasa iblis. Namun Allah melemparkan tali kehidupan itu, Kristus, kepada kita. Kita hanya perlu memegangnya dengan iman dan berkata amin. Inilah perjanjian Allah, yaitu Kristus sendiri. Cukup dengan memegang Kristus, mendengar dan percaya kepadanya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa mendengar dan menanggapi dengan iman, ia diselamatkan. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon mendengar suara Yesus dan percaya kepada Allah yang mengutusnya. Percayalah bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, bahwa Ia adalah Juru Selamat dan Hakim pada kedatangannya yang kedua. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu hari ini. Jadilah anak-anak Allah yang melemparkan tali kehidupan itu kepada orang lain agar mereka pun mendengar, percaya, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur karena melalui firman hari ini, Engkau menyingkapkan kepada kami bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan satu dengan Bapa. Terima kasih karena Engkau menolong kami untuk mendengar suara Yesus dan percaya kepadamu yang telah mengutusnya. Kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari dalam maut ke dalam hidup dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, biarlah firman hari ini mengubah hidup kami. Biarlah terang Injil, terang Kristus yang Engkau berikan bersinar melalui hidup kami di keluarga, di sekolah, dan di tempat kerja kami. Pakailah bibir kami untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kiranya melalui kami 300 suku di Indonesia dan banyak jiwa yang belum pernah mendengar Injil dapat mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus. Melalui ketaatan yang pelayanan kami yang kecil, biarlah Injil mengalir, gereja berdiri dan kebangkitan hidup terjadi di banyak tempat. Ya Tuhan, berikanlah anugerah yang sama kepada setiap jemaat yang hadir hari ini maupun yang tidak dapat hadir, supaya kami semua setiap hari dapat mengakui dengan iman Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Kristusku. Jadikan kami saksi-saksi Injil yang akan membawa terang keselamatanmu ke seluruh Indonesia. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang adalah Allah yang hidup dan Hakim yang adil. Amin.